Aristoteles pernah berkata, barang siapa berhasil mengalahkan ketakutannya akan menjadi orang yang benar-benar bebas. Kutipan dari filsuf Yunani ini mengajarkan kita bahwa ketakutan adalah salah satu hal yang bisa menghambat kita untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan. Namun, ketakutan bukanlah satu-satunya hal yang bisa merusak hidup kita. Ada beberapa perilaku buruk yang tanpa kita sadari bisa membuat kita dibenci oleh orang lain. Perilaku buruk ini bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Apa saja perilaku buruk itu? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah sering terlambat. Salah satu perilaku buruk yang bisa membuat kita dibenci oleh orang lain adalah sering terlambat. Terlambat bisa memberi kesan bahwa kita tidak menghargai waktu dan komitmen orang lain. Orang yang sering terlambat juga bisa dianggap tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan tidak bisa dipercaya. Terlambat bisa merusak reputasi kita dan juga hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu tepat waktu dalam segala hal, baik itu pertemuan, janji, pekerjaan, atau hal lainnya. Yang kedua adalah selalu berprasangka buruk. Perilaku buruk lain yang bisa membuat kita dibenci oleh orang lain adalah selalu berprasangka buruk. Berprasangka buruk berarti kita selalu melihat sisi negatif dari segala sesuatu, baik itu orang, situasi, atau peristiwa. Orang yang selalu berprasangka buruk cenderung tidak percaya, tidak bersyukur, dan tidak bahagia. Orang yang selalu berprasangka buruk juga bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan kebencian dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam hidup. Yang ketiga adalah egois. Perilaku buruk selanjutnya yang bisa membuat kita dibenci oleh orang lain adalah egois. Egois berarti kita hanya memikirkan kepentingan dan kebahagiaan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Orang yang egois cenderung tidak peduli, tidak empati, dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Orang yang egois juga bisa menjadi sombong, angkuh, dan tidak mau mengakui kesalahan. Orang yang egois bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai, tidak dihormati, dan tidak dicintai. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu bersikap jujur, adil, dan peduli dengan orang lain. Yang keempat adalah jorok dan berantakan. Perilaku buruk yang juga bisa membuat kita dibenci oleh orang lain adalah jorok dan berantakan. Jorok dan berantakan berarti kita tidak memerhatikan kebersihan dan kerapian diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Orang yang jorok dan berantakan bisa memberi kesan bahwa kita tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Orang yang jorok dan berantakan juga bisa menimbulkan masalah kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Yang kelima adalah pendengar yang buruk. Perilaku buruk terakhir yang bisa membuat kita dibenci oleh orang lain adalah pendengar yang buruk. Pendengar yang buruk berarti kita tidak mau atau tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan atau disampaikan oleh orang lain. Orang yang pendengar yang buruk cenderung tidak sabar, tidak fokus, tidak mengerti, dan tidak responsif saat berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang pendengar yang buruk juga bisa dianggap tidak sopan, tidak menghormati, dan tidak peduli dengan orang lain. Orang yang pendengar yang buruk bisa membuat orang lain merasa tidak dianggap, tidak dimengerti, dan tidak diapresiasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu menjadi pendengar yang baik yang sabar, fokus, mengerti, dan responsif saat berkomunikasi dengan orang lain. Itulah 5 perilaku buruk yang bisa membuat kita dibenci oleh orang lain. Perilaku buruk ini bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Perilaku buruk ini juga bisa menghalangi kita untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengubah perilaku buruk ini menjadi perilaku baik yang bisa membuat kita disukai dan dihormati oleh orang lain. Perilaku baik ini juga bisa membantu kita untuk mencapai tujuan dan impian kita dalam hidup. Ingatlah, kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi, mari kita lakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe
serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.